Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini. Channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini satu keluhan dari unit Mio Soul. Tentunya ini satu keluhan di bagian braking atau pengereman, dimana customernya mengeluhkan buat pengereman ataupun ada suara bunyi di bagian pengereman, baik saat direm ataupun sedang tidak direm, kondisi motor sedang riding atau sedang jalan. Nah, bunyi yang muncul adalah bunyi yang seperti seng beradu ataupun besi dan besi beradu. Nah, di sini teman-teman wajib mengetahui jika memang ada mengalami kendala yang sama, ya, keluhan terjadi di unit motor teman-teman, merek apapun itu, yang tentunya menggunakan disc brake atau piringan cakram sistem pengeremannya, teman-teman segera periksa, teman-teman segera lihat untuk kondisi kampas remnya ataupun bagian dari brake padnya, tentunya supaya teman-teman tahu sumber masalahnya benarkah dari itu atau tidak, ya. Tapi bahwasannya biasanya munculnya masalah itu dari kondisi brake pad ataupun kampas rem yang sudah habis, sehingga ada bentrokan ataupun ada gesekan antara besi dan besi yang tentunya harusnya itu bagian kampas, tapi karena habis, ya, masalah utama adalah di bagian besi dan besi gesekan dengan piringan dan disc padnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah lihat, ya, untuk memastikan sumber bunyi itu dari sini benar, ya. Jadi piringan yang atau kampas rem atau disc padnya yang sudah habis, nah seperti ini. Jadi kan tinggal besinya yang tentunya ini contoh yang baru, ya. Yang baru ini masih ada bagian kampasnya, tapi ini sudah habis. Nah, tentunya masalah yang muncul adalah satu, suara yang kasar, bunyi seperti besi dan besi beradu, dan memang benar beradu, ya. Ini satu resiko yang muncul. Kedua, resiko yang muncul adalah piringan cakram yang tentunya habis karena gesekannya besi dengan besi. Nah, seperti ini, ya, cakram yang bergelombang ataupun adanya perbedaan volume antara ujung di sini dengan bagian tengah di sini, sementara di bagian ini sudah sangat tipis. Tentunya juga untuk bagian teksturnya pun sudah mulai lentur karena untuk bagian piringan ini sudah mulai ada penyusutan bagian volume atau dimensi karena ada gesekan besi dan besi. Nah, itu efek yang kedua atau risiko yang kedua. Ketiga, nah, yang paling parah, yang paling fatal adalah risikonya adalah kondisi di mana antara gesekan besi dan besi, ya, menimbulkan suhu yang berlebih, suhu panas. Nah, tentunya berakibatnya beresikonya tidak selalu sih, cuman kita menginformasikan efek terpahitnya atau efek terburuknya ketika kampas rem habis, ya, gesekannya besi dan besi sehingga menimbulkan suara dan sehingga menimbulkan panas yang berlebih. Nah, di sini bahayanya, ya. Teman-teman, bahaya itu satu, resiko ada macet karena posisi panas berlebih antara besi dan besi gesekan. Kedua, dan selanjutnya, rem menjadi blong karena apa? Nah, efek selanjutnya, efek terburuk selanjutnya adalah, ya, rem menjadi loss. Di sini biasanya ada loss seperti yang blong karena apa? Karena titik didih dari minyak rem itu muncul, ya, mendidih karena apa? Karena suhu panas yang berlebih diakibatkan dari gesekan besi dan besi, ya. Itu efek terberat dan terpahitnya, tapi tidak selalu seperti itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya efek terburuknya muncul. Satu, kecepatan tinggi, mobilitas tinggi, atau turunan yang sangat curam dan panjang menggunakan rem yang tentunya dengan resiko sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kami himbau tentunya untuk teman-teman ketika memang ada masalah seperti ini segera lakukan pergantian kampas rem.
Jadi solusinya adalah teman-teman segera lakukan pergantian unit kampas rem ya. Tentunya untuk menghindari masalah yang terjadi ya tadi yang disebutkan ataupun yang disebutkan, tentunya juga untuk hal-hal terburuk atau hal yang terpahit segera terhindari ya. Untuk merek kampas rem bebas, teman-teman silahkan sesuai selera atau sesuai dengan pilihan teman-teman, tapi alangkah baiknya dengan menggunakan kampas rem yang bawaan dari pabrikannya, supaya tentunya sudah direkomendasikan dan tentunya untuk tekstur bahannya juga lebih lembut ya. Oke teman-teman, ini kita sudah persiapkan untuk kampas remnya, tapi di sini tidak langsung pasang begitu saja teman-teman, karena untuk piringan cakramnya tidak diganti ya. Ini kita harus sesuaikan tekstur kampas ini dengan piringan tentunya ya. Kenapa? Kenapa kita harus sesuaikan? Karena untuk piringannya di sini teman-teman ya, piringan cakram ini ya yang harusnya rata atau bawaannya rata, contoh ini. Nah ini rata teman-teman ya, sementara ini sudah ada gelombang. Ketika kita pasang tidak dirubah atau tidak dikejar untuk tekstur ini, resikonya adalah macet ya, risikonya macet ataupun pengereman kurang optimal, karena daya cengkramnya hanya sebatas ujung ke ujung saja, yang tengahnya nanti beberapa waktu ke depan baru bisa menyesuaikan, itu pun lama prosesnya ya. Jadi kita harus kejar dulu mengejar tekstur dari piringan cakram. Jadi tentunya kita harus ada pengikisan di sebelah ujung dan ujung untuk tekstur supaya menyesuaikan atau mengikuti dari piringan yang tentunya sudah bergelombang seperti ini. Yuk kita rubah, kita ambil sepersekian mili di sini, tentunya untuk menghindari pengereman yang tidak optimal. Nah ini setelah kita akali teman-teman, bahwasanya biasanya kalau tidak diakali terlebih dahulu ataupun tidak kita atur tekstur, kejar untuk tekstur bagian piringannya itu macet. Tapi ini alhamdulillah ini sudah tidak macet. Caranya seperti apa yang dikikis ataupun apa yang dirubah, yuk kita lihat. Kita buka kembali untuk bagian kampas rem yang tentunya kita akali. Oke teman-teman, karena susah ya untuk melepasnya, karena kita pas pasang pun susah karena ngunci ya. Nah, jadi kita tidak tidak kita perlihatkan, tapi contoh seperti ini ya, yang dikikis itu seperti ini. Di ujung sini dan ujung sini kita kejar amplas atau gerinda di ujung bagian kampasnya saja teman-teman, karena kita ngejar seperti ini, ngejar posisi yang kena itu di sini dan sini, karena memang posisi tekstur si bagian piringan sudah yang ada tebal itu di ujung sini dan bagian pangkal ini. Oke, kita pasang saja teman-teman, dan tentunya kita coba nanti diperlihatkan setelah kita pasang dan kita kencangkan untuk baut-baut pengikatnya. Jadi teman-teman bisa akali seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini cara mengakalinya ketika memang piringannya tidak diganti. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini atau di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ketika memang ada customer yang memang belum persiapan untuk melakukan pergantian total seperti yang saat ini sedang saya tangani. Jadi ya seperti itu, cuman kita informasikan ke pemilik kendaraannya untuk lebih safety lagi, karena memang ini tidak direkomendasikan, harusnya ini diganti. Ini tidak direkomendasikan untuk kecepatan tinggi, beresiko, sangat beresiko ya. Piringannya sudah mulai lentur seperti ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tentunya sampai jumpa kembali di video kami yang selanjutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.